Jadi tuh kalau setan dulu itu bang gini, lu coba deh, kalau misalnya lagi bengong gitu kan kadang orang lagi bengong nih, padahal nggak nyaut kan gitu, karena tuh kosong pikirannya. Ih, belum tentu. Gue dulu kan main kaskus juga, lu tuh pada tahu kaskus kan? Iya, iya. Kaskus. Kan gue dulu masuk kaskus terus ada tuh kaskus supernatural. Iya, kayak gitu. Itu gue dulu main tuh gue aktif itu dulu kan, pas di kaskus itu ya supernatural ya. Itu lagi perang tuh jin Indonesia yang mimpinnya. Jadi kalau begini nggak kelihatan, tapi kalau tutup mata itu kelihatan bentuk. Apa? Warnanya bajunya putih ya, baju apa kayak Lu pakai dalaman? cuma putihnya itu putih kayak Kusam gitu. kusam. Oke. Besar itu saya negeri. terus ya dari 0 sampai. Dia nggak pernah ketemu hantu kan? Iya, Nggak pernah ketemu nggak hantu. itu juga siapa tuh yang sekarang itu juga sih siapa? Terus. Oke. Oke guys, kembali lagi di channel Akademi Auto Channel bersama gua dan teman-teman Padepokan Bang Padepokan Bang Terbang. Ada Kang Asep, ada Bung Ben, ada Dimas, ada Kang Yudi, Rudi. ada Om Rudi. Rudi Charles. Jadi kita mau sedikit ngebahas masalah klinik nih. Klinik itu kan kalau di Indonesia sangat Kental. sangat kental banget lah. Lu pakai batu cincin klinik, lu pakai ganggu bahar klinik. Jadi di sini Kemarin ada teman sih. Lanjut dia. Kalau saya kemarin ada tapi ini banget. Jadi kita mau ngebahas tentang klinik yang ada di Indonesia dan juga yang ada di negeri seberang. Kira-kira yang menarik dari klinik yang ada di Indonesia itu apa? Tapi enggak sih sebenarnya tuh setan itu jin itu kan dia ini interpretasi dari apa yang kita pikirin. Iya. Suges. Kalau misalnya kita lagi di negeri seberang nih, tapi pikiran kita kan di Indonesia tuh identik setan kayak pocong. Padahal kan karena emang ada di Amerika gitu setan pocong. Dulu. Ini interpretasi kita aja sih sebenarnya. Jadi gue itu sebenarnya nggak ada ini, udah ya. Stop. Yakin nggak ada. Sih. Ya, terus kemarin handphonenya itu kemarin saya dapat video Getar-getar gitu. kan getar punya bapak itu doang. Kan sebenarnya di bawah. Tapi Mang Goy memang gimana pasti ada sih kan kita juga bersinggungan di depan ini. Enggak. Kalau enggak kan gimana kalau kita ganti itu pembicaraan? Tapi menurut lu nyata gak? Baik itu ada. Ada, Goy itu ada. Lu? Ente? Kadang nih minjem duit aja hilang. Ada kan? Itu juga Itu kayak gitu. Minjem nih awal bulan kan. Iya. 100 gitu. Gajian nanti saya balikin. Hilang bos. Padahal bukan setan. Jadi apa sih? Nggak tahu, bentuknya sih solid katanya kan kalau setan bentuknya hologram gitu kan. Ini solid pas ada rambutnya napak gitu. Akhir bulan dicari dicet hilang. Parah. Mungkin ditagih nih. Untung gua nggak ngutang. Ya nggak sih sebenarnya ngutang sih nggak apa-apa sih ya. Ngutang Enggak itu jadi kita bahasa yang ngutang apa kayak gitu. nggak maksudnya ngutang ya nggak apa-apa cuma ya kelakuannya jangan kayak jin. Iya jangan kasih tangan gitu. Menurut jadi kenyataan sih. Iya nah, Tapi kan kalian pasti itu setan identiknya kamu pohon gede, ya kan sama rumah kosong, gelap-gelap gitu. oh kalau gelap ya udah pasti setan mulu isinya. Setan apa tuh? Maksud gue gini, di antara lu nih, ada gak sih yang pernah ngalamin itu, ngerasain Iya. lu tuh Nah, gua ini, apalagi gua ada. tidur, apalagi jalan, Enggak apalagi Pak, main gue tuh dulu diganggu. ada pengalaman, cuman ini akhirnya gue sekarang kan gue mikir logikanya aja deh. Kalau dulu tuh jadi kan kalau misalnya silat nih, di kampung-kampung kan silat misalnya kita mau naik sabuk nih, kan itu dites tuh. Ah, Ditesnya kalau di Citayam tuh tempat gue, kayak kuburan kan yang ada rumahnya tuh. saya tuh setelah itu bagasi ya? Temennya Roy siapa? Roy Citayam itu. Gimana? Lebes. Ya ini benar. Nggak di Citayam gimana sih? Citayam, Depok. Saya tahu nyampe ke bawah di Citayam nggak pernah dengar. Itu yang karena baju gede ya? Ujung gede. Terus gua sama temen gua bertiga jadi itu ada di makam itu ada rumahnya gitu.
Itu puasa tuh, jadi mau puasa pas mau sahur, jadi wiridan. Puasa ada hantu gitu. Ini dan ini makanya ya bang. Dengerin dulu. Sama kayak situ juga. Mana yang baik. Nggak jadi pas lu masuk tuh tiga, wiridan, suara kayak gitu lah, udah gitu, iya ini kenapa? Udah ada pernah itu kan ngotengin dan ada bang gitu, ada yang jalan-jalan balik gitu. Nah enggak, tapi pas aku pikirnya itu sih bukan kuntilanak ya, jadi kayak suara musang kayak gitu. Nah, itu baru saya mau ngomong. Iya, jadi tuh Kalau enggak pasti di situ dekat stasiun itu dong. Suara kereta. Jadi ngomong kereta gitu. Gue pernah ngalamin. Ini waktu itu gue Ini bisnis juga. di Bandung deh, gue di Bandung di Rancaikek. oh iya. Ini kan rel kereta nih. Sini stasiun, sini tempat gue tidur nih di rumah. Sumbang kan dong. Di rumah teman gue nih. Tepat jam 12 siang tuh gue mau ke stasiun mau balik ke Jakarta Meroy. kan. Meroy. Gue jalan bertiga nih. Gue jalan bertiga di rel kereta gitu. Terus pas sudah setengah jalan ada kereta mau apa? Ada kereta di belakang kan. Nah, itu gue nggak dengar suara kereta men. Oh, setan budak ya? Setan budak mungkin. Itu gue nggak dengar Iya, suara itu kereta. akan nggak sih masalah setan budak itu? Tapi yang gue denger Enggak. orang pada teriak di situ. Gini loh. Oh, kereta itu suara kereta kalah sama suara orang. Iya. Enggak, lu pernah nggak? Pas gue nengok ini anjing kereta gue loncat. Belum punya apa yang di pelumpang itu kan? Anjing banget. Numpang. Pelumpang. Oh yang Kan enggak, minyak. kalau misalnya Iya. itu setan budak sih, kalau menurut gua gini. Coba deh, lu pernah nggak misalnya lagi bengong begitu, lu lagi kada bengong, terus dipanggil nggak nyaut, dipanggil lu kayak, woi. Jadi kayak ketutup gitu. Iya, itu sebenarnya bukan setan budak, jadi emang ketika Itu lagi berak gitu. enggak, lu ketika lu bengong, itu tuh Ya lu jadi- mau ke apa lah? Beli itu, beli ketembak. Jangan aing. Enggak, jadi tuh kalau setan budak itu bang gini, lu coba deh, kalau misalnya lagi bengong gitu kan kadang orang lagi bengong nih, panggil nggak nyaut kan gitu, karena tuh kosong pikirannya. Ih, belum tentu. Iya, kalau banyak utang Iya. Iya. Cicilannya masih 15 Iya. tahun. Kalau misalnya dia juga mau lakuin gaib kan bisa, kalau ditagih jadi gaib hilang. Bapak Yudi nih, dulu kayaknya boleh ceritain nggak ya kira-kira di dulunya, maksudnya dinamika kehidupannya sampai harus bertempur dengan kerajaan Madagaskar. Siluang. dan Kerajaan gaib. kerajaan gaib nih. Oh, di sananya Mas ya, kalau nggak salah ya. Buset, itu apaan nih? Salah Diana. Oh, yang musuhnya bukan ini ya? Dulu kebungkus ya. Sekarang udah ada pendoponya kan. Dulu kan kalau kebungkus tuh lu di Iya. pohon kan. Wah, cewek-cewek sih gagal. Tapi- Tapi ada pendoponya men. Tapi Dia sejarah apa samudra kan? Oh, Iya. Samudra apa India? Samudra Mata. Enggak, dia yang apa yang kemungkus itu kan. Oh, Iya, Raja Samudra. Samudra. Iya. Ini yang kemungkus. Bukan ini. Tapi bang, waktu lu belajar ilmu persugihan lu, Bukan yang ini yang kemungkus. Bukan. Saya salah orang ternyata. Salah orang. Dia yang niup lilin. Nah, tapi ini menurut sih dulu saya sedikit bercerita nih dulu kan pernah enggak lu masih ada dinosaurus sebelum nah, ini beneran nih dulu pas saya pernah sekamar sama dia. Dulu masih bertarungnya nggak tahu sih bertarung itu gaib ya, bertarungnya emang ya. Ya kan ya. Nih saya lanjutin nggak apa-apa ya. Silakan. Udah lewat ke masa lalu. Oh iya tuh kan jadi keluar kan. Tapi lu backsoundnya mau dikasih lagu sedih gak? Enggak ya. Oh, yang serem aja. Nah, waktu itu saya pernah satu kamar dan pagi-pagi itu ini nanya nih ya, terus ada dimimpiin nggak? Waktu itu emang lagi dia bertarung hebat, nggak tahu bertarungnya di dunia gaib lah, saya kan nggak tahu. Anak baru. Habis itu saya memang malamnya dimimpiin dan saya ingat di mimpi itu besok gua harus bilang sama Bapak Yudi. Cuman pas bangun itu, Lu dimimpiin? iya, paginya itu Bapak Yudi nanya, lu semalam ada yang dimimpiin nggak? Pas, emang malam dimimpiin, cuman gua nggak tahu. Iya, Sama? ngeblank paginya itu. Aduh, semalam mimpi apa ya? Gua Oh, lu dimimpiin loh. kayak setan budak tuh enggak? Bukan. Ngeblank itu memorinya itu. Memori ketemuan lah ya. Iya kan ya. Iya. Terus lagi kata bisa baca lagi. Iya. Mati.
Enggak, waktu itu kan emang bener saya mimpi tuh. Mimpinya memang aneh. Saya inget pas Makanya kalau tidur baca doa apa sih? nggak sengaja Oh, dikerjain, iya. Pak. Agamamu agama saya. Kita kan ada bener sama. Alat doang beda. Emang alat lu berubah sih bicara sama siapa? Ngomongnya jangan begitu. Terus. Enggak, waktu itu mah malam itu memang mimpinya memang aneh sih. Menurut saya agak serem. Cuman pagi itu pas habis nanya nih Bapak Yudi nanya. Siapa yang nanya? Bapak Yudi. Iya. Kan yang ngobrol dua masih. Emang maksudnya gini nih. Bapak Yudi kenapa nanya saya, lu semalam ada dimimpiin nggak? Nah, Nah iya, ada sebabnya nggak sebelumnya gitu. Jadi apa? Jadi ini kan kondisi dari tahun 2018 tuh rumah tangga gue berantakan nih. Aduh ini nggak apa-apa nih, Bang. Enggak apa-apa nih rumah tangga. Ada pihak ketiga yang memang mau ngancurin lah, mau coba-coba kutik-kutik rumah tangga gua. Jadi mereka ngirim, Terus Kirim apa? Kirim WhatsApp. Serius lo berdua emang. lu gimana sih? Terus. jadi kita lagi tempur lah. Ini belum materi, belum materi. Emang secara kasat mata ya kelihatan, tapi di batinnya tuh berasa banget antara komunikasi gua sama bini. Seolah-olah dibentengin. Gimana caranya biar makin pecah gitu. Ya waktu itu kita dikasih amalan, kita kerjain. Nah nanti, jadi nanti tuh jawabannya ada di mimpi. Dari hasilnya ini. Dari amalan itu. Dari amalan ini. Nah katanya ke lu langsung ke sekitar, terutama yang satu lingkup. Nah, Gitu. pas satu kamar, di pagi gitu. Tapi lu dimimpinin cuma sekali doang lu. Sekali doang itu karena pagi pas banget nanya, saya ingat oh iya, semalam Maksud gua mimpiin. kayak gitu ya, imbasnya ketika lo dimimpin misalnya ada badan pegel Iya, ini. Oh, kayak- pegel enggak emang itu pegel. Kayak ini, kayak ngasih arahan sebenarnya dalam mimpi itu. Emang aneh, cuma pegel-pegel kalau tidur tidur. Maksudnya gimana maksudnya? Jadi kan di mimpiinnya itu seolah-olah katanya nih kalau misalkan nanti yang datang di dalam mimpi itu bentuknya seperti apa dari mananya, nah itu bentuknya. Cuma karena dia lupa ya udahlah gitu. Pegel malah. Bang, kalau mau tabuk sih boleh. Sendiri. Tapi emang berat sih ya. Tapi bang lu maksudnya ke fisik lo juga merasain perubahan kayak gitu. Kalau Nggak usah- ke fisik enggak, dia ke mental lah gitu. Oh berarti kayak ini ya, gila ya. Ya kalau nggak kuat udah pasti gila. Oh itu sempet sih ya, gila ya. Iya kan dapat 100. Tapi emang jujur kan yang kayak gitu nggak berasa kalau di pikiran ya, cuma di batin emang. batin dulu. Tapi pernah, maksudnya ya di batin gitu pernah ngadu nggak sih, maksudnya apa? Kan kita nggak tahu nih emang, belum pernah. Ya jangan sampai terjadi lah hal gitu buat kita semua nih. Pokoknya ibaratnya nih kalau udah ada rasa-rasa beda nih, misalkan kita kan ini kan kasusnya rumah tangga nih. Misalkan ya sehari-harinya normal, tapi tiba-tiba berubah drastis, nah itu berarti ada sesuatu kan. Itu suatu kalau nggak poligami biasanya begitu. Kok panas terus gitu. Orang tiga. Satu, bisa ada orang ketiga, yang kedua juga kalau secara gaibnya lah gitu. Berarti kan ini ada dari pihak ketiga ini menginginkan sesuatu yang perpecahan. Oke, akhirnya benar kejadian tuh bang. Oh, beri kisah nyata. Nah itu kan Ini waktu kisah nyata ini buset. langsung ada lagunya itu. Apa? Hai senangnya dalam hati. Itu kan ada lagunya. Kamu joget. Bikin putih dong. Oh, kasir. Ya, itu masalah coba. Nah, ini Kak, kalau Tapi bang lo pas dari pas ngelakuin itu nih, lo hubungan lo sama maaf nih ya, sama istri lo sama anak lo gimana? iya. Jadi rusak semua tuh. Ya itu. Lanjut tuh. Jadi kan, terus bang lo bang, Ah, akhirnya sampai sekarang gimana tuh bang? dia bubar lah. Itunya yang maksudnya aibnya itu masih ganggu lo apa enggak? Sampai sekarang. Udah. enggak Ya, emang yang Karena udah pengirimnya Katanya sih pengirimnya juga. ini nih katanya ya. Katanya yang di sana kurang besar. ini manis air. enggak, maksudnya emang dulu kan memang pernah ada yang kalau kayak santai kayak apa? Telu itu Gendam. kalau udah lewat Masa laut gitu, bukan masa ida itu ikan namanya.
lewat lautan kayak gitu udah nggak kena kan katanya. Bisa Kalau ada paspor dia gimana? kalau ada punya paspor gimana? Bisa itu nggak tahu lah. Sebenarnya hal yang kayak gitu memang umumnya seperti itu. Enggak, tapi gue dulu kan main Kaskus juga, lu tuh pada tahu Kaskus ya? Iya iya. Kaskus. Kan gue dulu masuk Kaskus terus ada tuh Kaskus supernatural. Iya kayak gitu. Itu gue dulu main tuh gue aktif. Jadi itu ini benar. Jadi kalau di forum supernatural itu bisa lewat laut bang. Jadi itu dulu kan pas di Kaskus itu ya supernatural ya. Itu lagi perang tuh jin Indonesia yang mimpinnya Nyi Roro Kidul lawan Malaysia Jepang. Maksudnya gimana sih emang saya ya? Itu cerita tentang ini ya. Iya jadi Masa Nyi Roro Kidul lewatin bola? laut bisa. Lu bola. Kan jauh dia dari Bali ke Malai. Kalau misalnya naik kapal feri, Nyi Roro Kidul Nggak menikah. jadi Kanita naik Johnson. Kita tanya ke Pak Arna Iya. tentang goib itu maksudnya gimana sih? Ada yang bertanya ini. Tentang Kalau hal tadi goib, Pak, omongannya mentok semua. Bercanda mulu. Kayaknya nggak, tapi dulu Mang Yudi, saya masih penasaran sih. Sebenarnya bertarung dengan hal gaib itu bertarung yang seperti apa? Nah itu mah. Secara batin, jadi artinya begini lah. Ya maksudnya nih kita nih Pakai pisah gitu. ada ngejar amalan terus harus jadi yang dari amalan kita tuh kita punya tentara atau kayak gimana gitu. Amalan itu kan jatuh ke air. Iya. Memang yang kita tahu nih ya, maksudnya dari gaib ini yang kita nggak kasat mata ini, kalau misalkan itu santet itu kan ada berupa seolah-olah kayak pakai kiriman kayak perantara lah ya, kiriman. Gimana caranya ini tujuannya tergantung nih, beda-beda nih. Mati juga emang ya. Ya kan gue juga kalau Kemarin nggak mati. harusnya mati. Emang saya mau tanya nih, Nah, sosok apa yang waktu itu mungkin ya namanya dikirim kan berarti ada sosok yang ngikutin terus nih, sosoknya sosok apa? kalau gua kasat mata itu nggak kelihatan, tapi karena waktu itu ketemu temen, dia memang bisa ngelihat, dia kasih tahu. Ah, lu kan Imam juga bisa, Rudi bisa ngeliat mah. Kalau nggak bisa ngeliat, Jadi itu mending kesimpulan dari gua. Wah itu bener ya, gua juga baru tahu dari dia. apa sih yang Dia sempat nanya, lu ada masalah apa? Dia bilang, Itu temen lu mungkin. iya. Tapi temen lu nggak tahu lu Nggak punya. tahu. Enggak, gua nggak ada masalah. Ah yang benar, dia bilang teh. Kok ini bentuknya begitu katanya? Apanya bentuknya? Gua bilang teh. Sampai ketawa. Sebenarnya gua udah tahu nih. Ya kita udah tahu dong kita lagi ada masalah. Cuma gua nggak ngomong. Nah berarti kan itu bisa nyebrang laut kan? Waktu di Jiran dia, Iya. jauh itu di negeri Jiran itu Itu udah beda pulau loh itu. Udah beda Beda pulau. pulau tuh. beda pulau. Udah bikin paspor berarti. Udah bikin paspor dia. Tembak juga. Iya, nembak. Jadi imigrasi mana ya? Kamu ganti. Ini gampang, kalau gampang Di boleh. Pandeglang, masa di Pandeglang. Imigrasi mah boleh jujur nggak nih? Jangan lah. Oh, berarti bang dampaknya pernah juga bang sampai bisa begitu ya? Enggak, saya lagi nanya bentuknya apa, jangan nanya dulu Oke, sebelum kita dapat kita jawaban. jawab dia satu bentuknya. Terus Itu lontong. Lontong tuh putih. maksudnya apa? Pocong. Oh. Ini nggak paham masalah gaib terus ngomong masalah gaib. Justru kan Oh, saya iya. nanya. Jadi dia bilang ini pocongnya warnanya bajunya putih, dia baju apa kayak Lu pakai daleman. cuma putihnya itu putih kayak kena Kusam gitu. kusam. Oke. Nah, Saya batal mas. di atas. Oh iya, kucel itu mah. Satu lagi ada tinggi gede. Apa warnanya? Dia malu tinggi gede. Warnanya Tapi ya, Hitam. G. Gondrong. Bukan. Oh, bukan. Kalau dia kayak Oh ini Gua buntut. bang kalau foto gitu. kalau gua apa maksud lu sih? Biru. Nah, kalau genderuwo berbulu dia. Domba. Ini dong serigala. Nah itu oke udah dijawab. Tadi apa? Nah, kan lu sih gua jadi lupa. gondrong serigala. Iya, tadi kan gue penasaran Itu ternyata bentuknya. isinya yang ngikutin itu yang memang mau ngincer mau ngabisin bentuknya ternyata pocong sama entah gitu apa uto ya. Nah, tapi emang lu di dalam mimpi pernah datengin lu, Tanya deh sama dia deh. Gue tiap tidur mimpi pasti. Oh pas Teriak-teriakan. tidur waktu itu tiba-tiba Allahu Akbar kan saya kaget tuh ya. Enggak tahu mimpinya kenapa sih. Itu berantem. Nah itu maksud gua mang. Mimpi berantem apalagi yang- Gelut gitu mang, gelut. Iya di dalam Gelut mimpi. jangan kok aing. Cuman waktu itu bokap yang nolongin Betul. di dalam mimpi tuh. Jadi dia bentuknya bentuk domba, kepala domba. Kan gua bilang tadi berbulu domba. Iya. Gua sebenarnya bisa ngeliat mang. Jadi dia berdiri begini, gitu kan kakinya kaki domba, kepalanya kepala domba. Oh, Emang domba? kayak gitu paling ya. Dia bilang, Ketawa dong ya. Domba dua.
Ya untung kakinya domba, badannya domba, palanya kelinci kan lucu kecil. Kupingnya Itu dari zaman waktu pertama kali datang ke sana. Itu di dalam mimpi. itu udah mimpi. Nah dia tuh datengin lu berkali-kali apa ya? Ya berapa lama berhentinya? Beda-beda. Itu. Iya. Oh berarti kan cuma satu. Bukan cuma satu, itu kan gua 3 tahun kasusnya. Masalah itu 3 tahun. 3 tahun berarti selama 3 tahun tuh diserang Hajar terus. terus. Kena Gua balik nih, gua balik Kayak kampung. ini deh bang, kayak Israel Palestina belajar terus. Benar itu. itu mah biar urusan yang Oh iya iya. berwenang lah, kita kan nggak Terus sampai Ya kan? ya iyalah urusan kita cuma bikin SIM. biasa nongkrong di saung mau ngurusin Israel Palestina. Oh iya bang, Ngomong politisi. Ada lagi, satu lagi. Waktu itu gua balik ke rumah, balik ke kampung lah ya, mudik gitu kan. Oh, saya makan. makan Pas panas. mudik nih si orang ketiga ini. Sebelum gua balik dia udah datang. Pas begitu gua balik dia pergi. Ini siapa? Si orang ketiga Jadi orang ketiga ini cerita ini. Ya, Oh berarti lu udah tahu mang. keluarga udah tahu. Orang di belak-belakan gua nggak mau tahu, pokoknya lu harus cerai. Oh dia ngomong langsung mang. Alasannya apa sih, nggak ada masalah. Pokoknya gua nggak mau tahu. tapi memang ini saya boleh nanya, status ekonomi Mang Idi kaya apa miskin ya? Dibilang kaya enggak, dibilang miskin juga Dia enggak. miskin ya. Maksudnya kalau dia kaya saya mau Ekonomi minjem duit. ya. Jadi yang ngirim tahu, yang ngirim siapa udah tahu. Oke, Keluarga. Berarti dia ini mang ya, secara langsung memang. Langsung orang belak-belakan begini ngomong. Nggak ada bini itu. tapi enggak nih pemicu utamanya saya sih udah prediksi kayaknya faktor ekonomi ya. Awalnya sih dari situ. Nah, itu dulu Iri ya, iri. Iya, bukan. Karena dulu kan posisi gua kan nggak gawe. susah ya dulu ya. Yang ngomong udah terbuka. Iya dulu Pas-pasan lah, pas-pasan itu dulu. Zaman dulu pas-pasan lah. Berarti sekarang jadi lagunya Roma dong. Oh siapa? Jujur tidak makan. Jujur makan sekarang. Yang artis tadi. Oh, itu berarti Pak Roma yang mana? Awalnya begitu. Nah, Pak Roma yang mana? 1001 macam cara orang mencari makan. Tengok jangan didengar. Itu sangat tidak benar. Jangan didengar. Dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Jadi bang, masih bang, sama-sama irama lu gimana? Kan ada di akhirnya. Enggak bang, maksud gua, Tidak makan. lu istri lo itu pas lo gitu, lu tahu gak istri lo itu? Nggak tahu dia. Nggak bakal berhasil buat dia. Oh pernah juga Mang Yudi waktu itu. Cuma motifnya apa itu mereka? Motifnya Iya. Biar bisa. Biar pisah doang. alasannya itu doang. Berarti dari pihak cewek ini ya? Ya, semoga perlu sebutin lah ya. Tangan Kan orangnya juga udah lewat. Oh iya. Ya kita fatihah dulu mungkin ya. Iya, Fatihah aja. Ya udah mudah-mudahan amal ibadah kebaikannya selama hidupnya diterima di sisi. Amin, amin, amin. Memang ya kalaupun memang ada kesalahan di dunia memang Ini lo Urusan- secara langsung enggak, mungkin serius, enggak. gantiin posisinya Pak Nasir sebagai enggak ini serius kita kirim dulu Al-Fatihah sebentar lah. Pimpin Mang. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iya karena udah nasta'in. Sirata ladzina Tolong amin ya Allah, mudah-mudahan semua amal kebaikan yang diterima di sisi Allah dan meninggal yang husnul khotimah. Jadi makan dulu terus. Bisa lepas dari itu gimana? Pasti. Lepas dari kan tadi Gini Ya, ya, itu. ada Kan kebetulan bokap juga orang ngerti. Bokap orang ngerti, terus dia juga ada guru dari temen. Dia kasih amalan ini, kasih puasa jadi sinus kan. Pokoknya amalan ini jangan sampai putus setiap hari. Itu selama 3 tahun tuh bang. Selama 3 tahun. Ajar pecah lagi. Oh berarti dia nggak berhenti bang. Nggak berhenti. sekarang udah enggak? Kan udah pisah. Sama amalannya masih dipakai? Jarang lagi. Udah nggak pernah sekarang. Nah itu dia kadang. Tapi lu mau amalan lagi bang, gua ada pengasihan. Oh iya, maaf. Saya punya bulu perindu tuh. Oh iya, saya punya mandi gaya di rumah. Cuman gue pengen tahu aja sebenarnya nih, ada yang pernah ngalamin atau nyebutin sebenarnya apa gitu nih. Waktu gua balik itu tiba-tiba gua habis gua tidur nih ya, habis kajian segala macam gua tidur. Ini masih terang nih. Yang gua bilang tadi, gua mau datang, ya ketiga datang. Gua nyampe, ya ketiga balik. Kayak kesan ini. Nah, berapa hari? Selang 2-3 hari lah.
selama tidur tuh nggak pernah tenang di rumah itu. Tidur jam 9 atau jam 10 sama anak-anak gitu kan, jam 12 seperti apa. Nah itu Kayak ditaruh gitu bang ya. itu yang gua sampai bertanya, ini makhluk apa gitu. Jadi kalau gua begini nggak kelihatan, tapi gua tutup mata itu kelihatan ngebentuk. Apaan? Ya. Jadi kayak badan ya kayak gini lah, gendut gitu Wah, ya. sayang bojong lagi. Sayang bojong. Cuman dia bawa badan binatang peliharaan. Kayak anjing tapi bulunya panas, tajam-tajam gitu. Dia kayak pegangan begitu, ngeliatin gua aja gitu. Tapi yang di situ banyak anjing. Itu balik lagi itu. Kalau sholat Jumat katanya ini bekas anjing, padahal anjing dulu yang lewat. Iya, Iya, jangan sini iya. juga ada banyak anjing. Katanya. Saya kan nggak di situ doang, di sini juga lewat anjing mulu. Iya, sama. Saya bingung. Iya, mana kan? Jadi dia nenteng bawa anjing doang. Ngeliatin doang. Anjingnya jenis anjing apa bang? Nah, itu nggak tahu orang bentukin diri Oh, semua. anjing kayaknya. Itu udah dibilang tadi, anjing pang. Anjing pang itu. Gua nggak tahu lagi. Oh tapi pas lu bubar baru dihitung lagi. Sebelum bubar pun mereka udah nggak kirim-kirim lagi karena mental terus. Oh nih berarti intinya Yang paling berat waktu mau dikirim ke nyokap sama kakak gue Oh sampai ke keluarga mah. itu pakai ayam cemani. Terus sampai ke keluarga tuh Kau boleh keluarga. cemani ya, Tahu tahu lah. dari Medan, yang cemani, adanya yang mana kau? Nah itu kejadian gue sendiri juga antara iya dan tidak gitu ya. Kok bisa sampai sebegininya gitu. Itu dapat informasi nih dari guru. Ini yang mau dihantam kakak sama ibu. pasaran Nah dulu. apa kuat dia? Dari mana gue bilang teh? Udah diselidiki nih dari Sumedang. Oh yang pas Oh, kan dari cengkeh itu. itu. Oh iya bener nih, kayak setannya sama nih. Sama. Yang Charles Pangeran kayaknya dia. Yang kemarin pas di hilang itu cari polisi, tahu-tahu ada di Cirebon. Enggak. Motornya Kalau mogok kita itu. cari Pangeran mah di Gunung Bundar. Kok mana sih ya? Nggak nyambung Wah ya. dia nggak update berarti itu yang hilang, yang orang mana hilang di Charles Pangeran ternyata ada di Cirebon. Si Roy. Oh sama Joko kan juga. Gitu. Kayak nyambung. Cari dia bertanya utang nih. Oh gitu mah. Tapi apa kalau lu berarti nggak pernah tuh mah? Ya? Apa nyokap sama itu Ya nggak? pokoknya begitu dapat informasi ini, gue minta ada ya orang sana coba cari tahu informasinya. Dapat nih, dia di Sumedang, tinggalnya di daerah Bandung, daerah Ciparai. Oh bukan di ini, bukan di Cengkeh. Kalau Cengkeh berarti bang salah bener. Kan tadi udah dibilang. Bukan, saya kan dia tadi. Nah sampai sih Tapi di Ciwidey juga ada kenalan nih. Ada. Cuma ya kan yang itu jangan diomongin. Saya kesel sama itu orang. Ada. Itu supplier jangan. Gede banget deh. Terus bang. nah, jadi si orang yang ngebantu gue nih, si ibu ya kan orang pintar juga gitu kan. Ah ini gimana katanya? Orang bisa mang kalau orang pintar berarti. Orang pintar, Mang ini datang berarti. Iya, gue berarti. Enggak kalau bilang orang pintar Paranormal lah ya. Paranormal gitu lah. ya orang bisa lah. Nggak bisa. Dia bilang ini mau kita balikin nggak? Kalau dibalikin resikonya ya pasti ada. Ya karena emang udah saking kesel ya waktu itu kan, ini kan yang diincar udah keluarga kan. Ya udah jadi bu gimana ininya? Ini kan dia kirim pakai air cemani 1. Kita lawan pakai air cemani 2. Udah gua gas. Lu ayam cuma 2. Air cemani 2. Kalau 3 saya hari. kalau ke saya kirim skandal. Tapi itu tuh gua kadang pikir bener nggak sih gitu kan? Tapi itu harus ayam cemani bang. Misalnya kebo hitam nggak boleh gitu. Kebo hitam lebih mahal. Kebo hitam nggak ada. Orang Kebo hitam. Bom bule kali. Boleh kali itu mah. Nunggu lah kalau Idul Adha. Hitam lah. Ada kebo biru. Kebo ini coklat. Enggak semua kebo hitam. Iya. Iya. Oh, iya. Nah itu yang ini yang Tapi itu ayamnya dipotong gitu mah. jadi disembahin buat sembahan. Tapi nggak dimasak mang kalau udah habis itu. Nah itu mah nggak tahu itu. Pokoknya gua minta bu ya udah urusin berapa duit buat belinya, buat maharnya berapa udah gas lu bas. 120.000 saya pernah lihat di tol Cikampek. Ditaruh di Apaan itu? enggak cemani. Lu mah ayam ini boiler. Bukan. Pas mau masuk. ayam sepuhan. Nih kalau yang kayak lu tahu nih dulu. Itu mah ayam Pinocchio kali. Enggak, Iya. benar pas mau masuk Coba kurir gue. itu ada tuh di biasanya kan masuk slot WC ini pas gue baca jual ayam cemani 120.000. Set itu mah yang Ada yang ayam murah cemani. bener. Iya. Lu nggak tahu ya harga ayam cemani. Apalagi yang udah ada itu. Yang jawarnya hitam ya. Iya jenggotnya hitam semuanya hitam.
Telapak kakinya juga dilihat hitam. Iya, telapak kaki. Dan itu Sama sampai dalam tangan. mana? Nah, Iya, kalau jantungnya belum hitam, semuanya hitam. harus hitam. Asli ya begitu. Makanya Berarti- harganya mahal. Berarti nggak percaya lagu Indonesia. Itu Indonesia merah darahku. Lu nggak percaya lagunya Oma? Darah muda. Iya. Iya, saya udah Iya, lu harus ngelarang loh. Enggak, mana tahu. Masa katanya darahnya hitam. Iya. Tapi cuma nih Bang ya. Darahnya hitam. Ya. Pakai semua Tanya itu. Pak Nasir Kinasir, namanya cemani. Itu cemani itu bahasa Sanskerta, manse, niyangse. Enggak serius. Sanskerta apa Mana nih encer kan? Iya. Wah, kira mani gajah. Jangan ngobrol gitu kan, nggak takutnya ada anak kecil yang nonton sama bapaknya. Nggak enak sendiri kan? Enggak, tapi emang itu cemani itu semuanya yang bagusnya itu hitam, semuanya darahnya hitam. Ya emang kenapa sih kalau gue harus pakai gimana gitu? Harus emang ayam Iya, besok. soalnya enggak kalau pakai ayam boiler sayang. Terima kasih. Ini serius nanya. Enggak mas serius. Iya. Biar Kalau dari prediksi Iya. Astagfirullah. menurut kita nih kalau dari prediksi Menurut kalau dari event prediksi sama agama menurut ya. Oh ini tangannya panjang berarti. Ada tinggi tanah abang, situ pernah tanah abang kan? Lengan pendek 15, lengan panjang pukulin gitu. Paling dong itu. Lah emang begitu kan? Ayo ini pasal di Citayam mah Betul. tahu lah orang. Iya. Ada juga yang pakai gagak. Ya ada. Susah nyarinya. Iya. Ini Sate gagak. Oh itu di Kalimantan tuh. saya kira mas yang Jawa juga. Kalau sate gagak itu, ya itu kayak gitu juga. tapi bukan mas yang Itu sebelah baru yang sekian. Balik lagi. Ya, mas sebelah yang naiknya ninja tuh. Makanya nih, Tapi itu sama kesugihan kan biasanya buat cari duit. Nebjut sama iya sih, sama ini kan kan. Itu biasa tuh sate gagak itu dipersembahin buat manggil gundurwo isinya. Oh. Tapi yang rambutnya kayak landak. Gua atau itu ada di gitar hero. Itu adanya ya anjing. Nah itu buat itu sate landak bang. Coba Nah. sate landak. Iya Landak. tahu buat. Itu juga bisa buat gitu pesugihan buat yang ngirim-ngirimin gitu juga bisa. Kirim salam, kirim atensi. Enggak gue yang aneh begini ya. Begitu dua hari kejadian nih kan. Iya buat bapak. Nah, kita kirim ulang nih ya. Kan dapat informasi oh ini orang Cipare ini. Kebetulan ada sepupu tuh daerah sana juga. Udah coba cari tahu nama ini. Apa gue sebutin nih masalahnya di mana? Begitu Tahu. dia nyampe ke sana, si orang itu meninggal. Iya. Sepupu gue sampai datang tuh. Telepon kan, ini kok dukun sih kata. Dia sampai kaget. Emang ada urusan apa? Udah lu gak perlu tahu, gue berarti pokoknya cari tahu bener nggak namanya ini, alamatnya di sini. Iya bener nih lagi dibawa ke Sumedang. Ini aslinya orang Sumedang. Apa meninggal tadi subuh jatuh dari kamar mandi. Pas. Setruk ya? Gimana? Kepelit, keleset makanya kalau mandi jangan basah. Tadi bapak kamar mandi saya. Iya. Di kamar mandi ada keran kebalik. Saya serius karena Ini kita mau ada keran. iya kerannya kebalik. Air panas. Info aja sih. Tapi di kamar mandi situ katanya ada hantunya kan? Itu iya kamar mandi itu emang harinya hari biasa apa enggak? Coba dijelasin. Sebenarnya memang kan makanya kalau kita mau kamar mandi ada doanya tuh Allah ini auzubika Minal khubuthi wal khaba'is. Jadi minta perlindungan dari setan laki-laki dan setan perempuan. Salah satu tempat favorit setan itu adalah Tapi kalau di klub itu termasuk setan yang rambut hitam. Ada di klub mana? Coba jadi Enggak, saya tidak Ini kalau misalnya nanti istri saya lihat kelompok itu istri kan jadi kemana-mana. Enggak kan ada saya di musola. Nggak emang itu sih. Bang parah sih bang kok sampai itu ya. Enggak emang ada apa sih? Enggak maksudnya yang digangguinnya sama sosok apa di situ? Kok ada gimana? Orang sampai bisa nyentuh barang. Saya sih curiganya sama temen kamar sih. Aduh domba, mengadu domba. Enggak soalnya biasanya kan kalau sampai makhluk astral bisa nyentuh barang katanya sih Ini nggak mungkin. ilmunya tinggi biasanya. Nah ini sebenarnya kalau yang suka gua misalnya jin aja nih, dia nampakin ke dunia nyata nih, dunia Sial ya. dia sial. Iya. Pas dan dia tuh Kita energinya sial. kesedot. Soalnya kan dia perpindahan energi, dimensi itu ada gesekan energi. Tapi pernah
Kemana? Gimana sih? Penasaran dia. Sama Enggak. makanya kan banyak tuh yang kayak misalnya yang diceritakan gunung-gunung karena memang salah satu tempat itu juga gunung. Enggak, Saya- maksudnya kan ini di ruangan ini, kita bicara ruangan. Terus selama hidup hal di tempat mana yang paling ditakuti? Gitu kan ada. Kalau contoh saya ya, Lisik. Enggak. Saya kan itu kan gitu aja. Gitu. Kalau sih berarti takutnya di tempat terbuka itu kayak game dari nomor 4. Ya enggak takutnya. Mata elang dong. Ya, rata-rata ada juga gitu. Enggak justru sono malah ada kalau mantel. menurut gua yang serem itu di daerah outdoor bukan indoor. Kalau di indoor gitu ya sekedar bentuknya ya bakal segitu misalnya dia mau nunjukin dengan dirinya yang gede kan kita nggak bisa ngeliat. Nah kalau di outdoor Kelihatan semua. kelihatan semua betisnya Di hotel jenggotnya. udah gunung kita. Hah? Di outdoor jangan lupa Karimbot. Iya benar lu ada. subscribe Lu channelnya subscribe, Karimbot. Karimbot. Iya. Ya lo ribu endorse. Cek lo sendiri gue endorse. Iya, Karimba jangan lupa. Mas sebenarnya Akarimba tadi channel buat bahas gunung ya. Outdoor. Oh, outdoor pokoknya dia. Ya, iya. Tapi lo sendiri pengalaman Iya, lu? di gunung gitu. Enggak ada apa-apa sih. Enggak ada Nggak apa-apa. pernah itu kalau di acara yang kayak mistis itu kayak di Gunung Cermai atau di Iya, Pangrango. tergantung ini lagi apa saja. Sebenarnya nggak ada apa-apa, Bang Salam ikut naik apa enggak sih apa di bawah? Di pos, Iya, di pos itu. Mesti nerima video aja dari atas. Tapi kalau misalnya mau di gunung, gue juga punya pengalaman juga di gunung. Emang gitu. Serem ya. Gini loh, kadang-kadang tuh ada orang yang sombong, yang arogan gitu. Sompral ya. Sompral. Ah, gunung ini mana nih penampakannya? Pasti bakal itu juga. Sasarin ya. Iya, tapi itu banyak kejadian yang kemarin Garut yang Yang ada cerita ya, iya. yang sampai seminggu terus tapi ketemu. Iya. Itu kemana ya? Nah, ini jadi lo kayak misalnya nih, lo gini ya gue kali ini. Misalnya nih, itu cuma digini tuh sama dia, Oh ditutupin. ditutupin. Iya, tapi dia masih di situ. Nah, jadi lo mana itu masih di sini kan tau bungkus rokok nih gue giniin. Bungkus rokoknya lo bisa lihat gak? Enggak. Tapi masih di mana? Di sini kan? Gitu, kasar gaib. Iya. Emang enggak alasannya apa biasanya gitu? Itu biasa ada kecenderungan dari dia tuh sombong. Iya, Dia kalau kayak enggak gitu. dalam keadaan posisi mentalnya down, namanya gunung kan Iya, down iya. tuh. Halusinasi apa ya? Dehidrasi. Dehidrasi. Nah, gue aja dulu pernah yang pas di Semeru gue hampir kena hipo, kalau misalnya ini Hipo apaan? Korek itu. dinginan. Itu hipo, perlindungannya itu. Tajipo ya. Bahasa Jawa juga tajipo ya. Iya. Sebenarnya yang paling takut ya itu hipotermia. Terus Iya, di gunung. sebenarnya yang Itu membuka jadi aneh tinggal aku. Oh ya? Oh, jadi Kalau gue itu jadi pas bengong, jadi nah gue di Semeru Itu apa kalau naik gunung itu sebenarnya emang harus kita beruntun apa emang misalkan gue tenaga Gimana gue sih kecelakaan? iya naik gunung itu kalau disaranin enggak beruntun gitu begini bukan kecelakaan maksudnya Ini belum maaf, jadi bisa naik gunung itu lagi emang asli. Iya. Jadi jalan naik, gue pegang baju kan gitu maksudnya apa Enggak, saya belum pernah. Maksudnya kalau naik gunung, enggak maksudnya kalau naik gunung tuh naik gunung barengan gitu. Kalau beruntun tuh, saya pernah dengar di kakak lantas Tapi doang. kan ada juga solo bang ya. jadi kalau disaranin jangan solo hiking bahaya. Mas Alam nih, saya Iya. nih, ini kan naik gunung. Saya mau nanya, nggak boleh ganjil. Kenapa? Bener nggak? Kalau itu Enggak enggak ngaruh kalau itu mah Bisa enggak. jadi Tanya, enggak. tergantung tempat bisa jadi. Itu mah. Kayak lu naik gunung apa? Gunung Merbabu. Merapi. Merapi. Gunung Merapi itu lu harus genap. Oh, Atau benar harus itu. ganjil gitu. Kalau di Merpati Enggak, kan katanya begini ini nih. sih sebenarnya tuh ketika lu digangguin nih di yang itu digangguin jin di gunung atau dimanapun itu karena mulut sompral aja. Enggak kan? Soalnya saya pernah dengar cerita begini nih. Tiap yang naik gunung ganjil, dia sampai atas itu bakalan 2 menit oke. nemuin kayak ada pelengkap di atas katanya gitu. Pelengkapnya itu ya dari Katanya sejam. itu. Bener sejam. Sejam men. Itu udah panjang sih ini. Menggasi. Ya katanya begitu ada pelengkapnya gitu. Kalau itu gue nggak tahu, cuman kalau yang pengalaman gue ya gara-gara mood sompral, gue pengalaman begitu di Semeru gue. Gue manggil begitu, gue bilang sama temen gue tuh dia lihat cewek yang itu gue cerita nih, jangan nunduk tuh, gue kata nunduk bayar lebih kesurupan. Baru ngomong kayak gitu kan, bukan dia tiba-tiba gue kayak gue begini kayak duk, begini badan gue astagfirullahaladzim berat. Temen gue guys, temen gue dokter. Mau cicilan berapa mana? Berarti angsuran. Temen gue lu berarti gue nih, shit temen gue apa di sini? Sampai ya saya ngikutin channelnya si apa
Visa besar, iya besar itu Atau saya ikutin negeri. terus ya dari nol sampai. Dia nggak pernah ketemu hantu kan? Iya, Nggak pernah ketemu itu hantu. juga siapa tuh yang sama itu juga sih siapa? Tapi dia dua minggu di hutan, iya, karena salah trek. Iya salah track. Itu dia sih saya memang ikutin terus dia gitu. Memang dia apa untuk gunung itu memang keseluruhan hampir di Indonesia lu semua dia. Nah apa sih ini caranya nih? Kalau mungkin kalau dia udah tahu pasti jawaban. Keistimewaan naik gunung itu apa yang didapat? Kepuasan sih bang, jadi Hanya itu. iya, jadi ketika lu capek, itu semua bakal terbayarkan katanya di puncak tuh. Karena emang benar, ketika lu gimana nih, Tapi dengan padahal ada jalan gampang ya. naik helikopter, Iya. Kenapa nggak naik helikopter? Seninya nggak ada. Kira seni. Iya, Itu pada- seolah-olah kalau filsafatnya itu perjuangan untuk mencapai hasil. Jadi anak gunung itu suka proses, proses. Iya, berarti ini proses. Berarti bukan berarti intinya ke gunung buat olahraga enggak. Enggak. enggak, Nah, ada orang yang gunung olahraga. enggak itu ada juga. Enggak, mana ada. Oh, di gunung gitu. Enggak. Oh ini Saya nggak percaya kalau naik gunung olahraga. Mau kemana olahraga dulu? Kemana? Manjat Pangrango. Nggak pernah ada gue. Lucu. manjat, berasa naik gunung, loteng tuh, Manjat dulu lah biar kali ya. kita enggak. Iya, iya Pak. Mau. Udah habis tuh. Tapi emang saya tahu sih sama pendaki-pendaki gunung itu, saya sampai bertanya, ya tujuannya apa sih?